Anda siap? Dengan catatan Alkitab Anda, kita doa ya. Allah yang mengasihi kami, Allah yang rindu bertemu kami, Allah yang rindu datang mengunjungi kami. Allah yang lebih dulu mencintai kami daripada kami mencintai Engkau. Kami undang Kau sore hari ini di Bible study ini. You are the best present that anybody ever receive in their life. Kami berdoa agar Roh Kudus bisa membimbing, mewahyukan, menyatakan, memberikan impresi, resonance, and revelation, and understanding. Supaya kita bisa aplikasikan setiap firman yang Yesus bagikan. Tidak stop di kepala, tapi menjadi kehidupan dari hati kami yang terdalam. Tuhan, tuntun kami. Kami semua anak-anak-Mu yang Kau cintai lebih dari segala-galanya. And we bless you for your presence tonight. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Alright, saya banyak teman-teman baru dari Jayapura, dari kota-kota lain. Nanti kita sambut sapa lagi ya setelah pelajaran ini. Oke, hari ini saya kasih tema hadiah dari Natal. Itu sebetulnya adalah His own presence, pribadi Allah sendiri. Banyak orang pada waktu mencari kebenaran, cari agama yang benar yang mana, nyari Tuhan tuh gimana, dari segala macam latar belakang, situasi hidup yang mengalami banyak bencana, dan kita masih di tengah-tengah bencana. 2021 tidak lebih baik daripada 2020. Orang-orang lagi bingung mau terima vaksin apa tidak, side efeknya apa, all seliweran. Dan ini we are living in a world yang kecepatan informasi datang ke kita tuh seperti lebih cepat daripada kecepatan cahaya kali. Information just flying in and out. Kalau Anda subscribe any social media apps, itu informasi itu gila-gilaan. Anda mau dapat informasi yang berguna, yang dari kerajaan surga, yang membawa Anda fokus ke Yesus, atau informasi dari dunia yang mengerikan, bikin kita penuh kebimbangan, you name it, you got it. Mau dapat podcast yang bagus, mau dapat sermon the best of the best, mau dapat podcast leadership, whatever. Itu at the flick of a finger. Kita hidup di dunia saat ini, di mana fast means good. Hati-hati loh. And sepanjang 2020 saya udah persiapkan Anda semua untuk kita tujuannya akan dipanggil sama Tuhan untuk dibentuk untuk bisa walk in step with God. Galatia 5 ayat 25 NIV version, walk in step with God. Okay, today kita akan perkenalkan pada Anda duet with God instead of walking solo. Okay, nah dari 2020 goalnya adalah supaya Tuhan memiliki kembali di bumi ini anak-anak keturunan seperti Bani Isakar yang jago mendengar Tuhan. Berarti mereka punya kehidupan, gaya hidup, kultur, attentive life. They know how to pay attention to God. They are good in listening. Karena Allah kalau ngomong gak tergesa-gesa, dan kalau sudah bicara kepada nabinya gak pernah tergesa-gesa digenapi. Contoh, kita baru mengajar di hari Minggu, I think dalam bulan Desember 4 minggu itu, minggu Advent. Advent artinya waiting, artinya expecting. Expecting apa? Kedatangan Yesus pertama kali. Dari Yesaya mendapat nubuatan sampai menjadi kenyataan di Matius. Itu antara Maleakhi aja sama kitab Matius aja itu jenjangnya 400 tahun. God was silent. So dari Yesaya sampai Matius itu kira-kira 700 tahun. So do you think God is in a hurry? Allah tergesa-gesa? No. Saya ada satu seri yang mengajarkan pada Anda semuanya unhurried living. Right? Unhurried leader. Kehidupan pemimpin gak tergesa-gesa. Karena Tuhan kalau bekerja for our spiritual formation, pembentukan kerohanian kita supaya kita menjadi serupa Kristus, that's the goal. Okay, itu butuh ritme Tuhan yang gracious. Jalurnya Tuhan itu very gracious. Tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru, nggak cepet-cepet. Itu fast lane tuh nggak ada di kerajaan surga. But we come from a world yang kita bikin sampai hari ini. Everything is fast and furious. Filmnya aja ada, Fast and Furious.
Hanya karena saya sebutin film ini nggak berarti saya nonton loh ya. Saya nggak bully Anda, tapi dikelilingi orang-orang muda 20 tahun bedanya 20 tahun lebih gitu tuh. Yes. Ya saya kasih sparring gitu lah, kasih telinga. Oh ada film Fast and Furious, Transformation, mobil jadi makhluk. Aduh, imajinasi orang itu liar, Tapi Yesus juga datang ke bumi untuk transformasi kita dari manusia momok kayak monster, maunya fast and furious. Kalau orang nggak bisa cepet, kita jadi furious and fierce. Yang lama udah berlalu, yang baru datang. Saya percaya ini pandemi ini, global pandemic ini di seluruh dunia, anak Tuhan terutama lagi dijinakin sama Tuhan. Menjadi horse whisperer, all the wild horse, ada horse whisperer. And horse whisperer kita, pawang kuda katanya Pak Evelyn, itu adalah Roh Kudus. And dia kalau ngomong gak sensasional, lembut seperti angin sepoi-sepoi basah. Dan so sensitif pribadinya, bisa berduka. Dia punya feeling. So, karena Allah kita punya perasaan, Allah Bapa bisa sedih, bisa menyesal, Yesus bisa menangis, Roh Kudus bisa berduka. That means kita yang diciptakan serupa dia punya feeling juga. Nah, feeling itu bisa membuat kita bisa enforce camp berkata, we can have bad brokenness, kehancuran, yang akan disembuhkan melalui good brokenness, through the breaking of the body of Jesus. Melalui kehidupan Yesus yang hancur, tubuhnya dihancurkan untuk dosa kita. And we will have abundant life. So, today, I'm telling you, dari Advent kita belajar, the first arrival, kedatangan pertama dari Yesus, Raja segala Raja, Allah sebagai manusia, datang ke bumi melalui kelahiran, melalui perawan Maria. Now, setelah dialah datang menderita bagi dosa kita, menebus dosa kita, mati dan hari ketiga bangkit. Dan kita oleh karena kuasa kebangkitan itu, kita gak ketemu teori agama Kristen, kita ketemu pribadi, orangnya. His very presence is our present. Kado kita adalah hadiratnya. Kalau pakai bahasa Inggris bisa rhyming, kalau bahasa Indonesia kurang rhyming. So, Natal is about God give us the best present of His presence. Jadi kalau orang ngomong mengenai Christmas, it's not about exchanging kado-kado, pohon plastik made in China, pakai lampu, dikasih kardus-kardus kosong. Bungkusannya mahal, pitanya mahal, dalamnya kosong saudara-saudara. Udah gitu gak mau dibongkar-bongkar gitu dekornya itu, Now, it's not about that. It's about Jesus coming personally, in person. Ayo kita lihat ya. Setelah dia bangkit dari mati, seluruh murid-muridnya, seluruh pengikutnya, kayak dari orang yang berbondong-bondong 20.000 orang ngikutin dia karena perutnya kenyang, sampai di cut tinggal 12. Nah ini orang 12 yang jadi murid dan akhirnya menjadi rasulnya di Kisah Para Rasul. Mereka, kalau Anda pakai sepatu mereka deh ya, mereka udah ketakutan luar biasa di Taman Getsemani ngelihat gurunya difitnah sama temennya sendiri, murid kesayangan Yesus yang namanya Yudas. Tidak ada satu murid Yesus yang tidak disayang Yesus. Semua disayang. Kalau enggak disayang Yudas, Yudas udah dibeberin hidupnya sebelum Yesus dibawa ke kayu salib. Sebelum dia diseret ke rumah Imam Kayafas dan dianiaya di ruang pengadilan Pontius Pilatus dan disalibkan. Nah, Yesus udah bongkar aja. Kan dia tahu rencananya bagaimana cara dia bisa sampai ke kayu salib. Harus melalui Yudas. Dan dia kabur, dia jual 30 keping perak buat nyawa Yesus, But it's all in the plan of God. Tapi bagi 11 muridnya itu ngeri pengalaman itu. Mereka masih trauma, masih shock. Kita ini udah belajar kuliah konseling ya. Konseling pendeta simsalabing tumpang tangan rebah bahasa roh nangking setan itu bukan konseling saudara. Konseling itu actually pelayanan di mana seperti Yesus beribu-ribu tahun dengan sabar memberikan hatinya
telinganya dengerin doa-doa setiap orang kudus di tengah-tengah dunia yang sakit, yang menentang dia. So prayer is about attentive life. Saya pegang ini dari Leighton Ford ya, guru sekolah Alkitabnya Billy Graham. Dia tulis buku namanya The Attentive Life. Prayer is actually about paying attention to God. Nah, mereka tuh lagi kacau. Nah, sekarang kita tuh kalau ketemu orang lagi problem, buahnya buruk lah. Jadi kalau sampai kita dapat laporan orangnya hidupnya begini, orangnya kelakuannya begini, karakternya gini, tenang. Itu hanya buah-buah yang kelihatan. Tapi kan saya belajar dari kitab Lukas. Kalau buahnya buruk, yang jelek itu akarnya. Ngapain kita ngomongin buah? Ngapain metik-metikin buah jelek? Capek. Mendingan kita langsung go to the root. Langsung ke akarnya. And what is the root of the problem? Apa itu iceberg, gunung es 90% yang tersembunyi di bawah air? Karena yang kelihatan ini cuma 10%, yang mewakilkan Anda itu cuma 10%. The real you itu hidden. Nah, itu yang Tuhan mau invest waktu dan tenaganya di dalam situ. And guess what? Allah itu hidup melalui rohnya, melalui roh Kristus di dalam batin Anda. Batin Anda, batin kita itu yang 90% yang gak kelihatan. Makanya kalau orang suka kaget-kaget. Kalau kena masalah kok orangnya jadi ancur-ancuran, marah, bengis, banting-banting pintu, tonjok tembok. Itu apa itu? Ambil pisau. Apa itu kok bisa jadi KDRT? Nah itu dari 90% yang gak kelihatan itu. And Jesus tidak datang untuk orang sehat. Yesus datang untuk orang sakit. So kita lihat di Lukas 24. Anda mesti bayangin ya, ini 11 murid Yesus ini pada stres, pada ketakutan setengah mati. Karena gurunya meninggalkan mereka dengan bentuk wujud rusak, terus mati. Jenazahnya ditaruh di kuburnya Yusuf Arimatea. 3 hari 3 malam, hari Minggu pagi subuh, kira-kira 4:30 pagi, Maria Magdalena, Susana, istrinya Herodes, semuanya, bendaharanya Herodes, semua pada datang. Yohana semua mau memberi rempah-rempah ke badannya Yesus. Seperti tradisi mereka. Tapi waktu mereka sampai ke kuburan, apa yang terjadi? Kuburnya udah kebuka. Gak mungkin, oleh kekuatan manusia itu gak mungkin dibuka, itu batu gede sekali. Dan sudah ada police line. Karena sih orang-orang Romawi bilang katanya dia mau bangkit dari mati. Taunya dicolong sama muridnya. Dan dia bikin sensasi, hoax, katanya bikin hoax. Tidak. Mereka datang bukan untuk buka batu. Batu sudah tersingkirkan, terguling. Mereka datang lihat jenazah Yesus sudah tidak ada. Dan Maria Magdalena berjumpa dengan bukan surat, bukan tanda-tanda kain kapan aja yang digulung rapi. Tapi Maria Magdalena bertemu, didatengin. Yesus tuh selalu datengin kita. Dan dia pikir tukang kebun, penjaga taman itu. Ternyata waktu dipanggil Maria, langsung dia tahu ini Raboniku. Yang nyelamatin aku dari 7 roh jahat. Okay? So dia datang, dia sujud. Dan Yesus berkata, jangan dulu ya, kau pegang aku. Karena aku belum kembali ke Bapakku, Bapakmu. Untuk mempersembahkan darah. Untuk menebus dosa kamu. Dan dia pergi ke surga, kasih darahnya. Sejak itu pintu baru yang hidup terbuka untuk siapa aja datang ke Yesus. Anda akan mendapat bantuan dan kasih karunia dan rahmat pada saat Anda butuh pertolongan. So Ibu Tiur, pintunya kebuka. Jalan yang hidup kebuka. So Anda mesti masuk. You need to go through that road. Anda mesti masuk ke the grace path of God. Jalur yang penuh kasih karunia. Karena kita tuh hidup dalam kasih karunia Tuhan oleh iman. Ini rumus jangan pernah lupa. Kita selamat karena kasih karunia oleh iman. By grace through faith. Itu udah jalurnya Tuhan. Dan tidak bisa tidak. So we need to be able to receive grace every day. Nah, apa yang mau saya sampaikan pada kalian? Yesus tidak datang kepada muridnya membawa khotbah. Dia bawa dirinya. Kehadirannya dia. The resurrected presence of God. Dia bawa kehadiran Allah yang bangkit dari mati. Itu kalau bahasa Indonesia panjang ya. Kalau bahasa Inggris enak ngomongnya. He gave the resurrected presence.
dan berkata, I am alive. It is I. Ini loh aku. Oke. Dan di Lukas 24 ayat 15 kita lihat. Ini kejadian yang luar biasa ini. I pray that everybody is going through this. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, ini ngomong mengenai dua muridnya Yesus, Kleopas dan satu lagi temennya gak disebut namanya. Lagi berjalan ke kampung Emmaus. Lagi di tengah-tengah diskusi, mereka lagi stres. Udah apa kejadian di Getsemani, caranya gurunya dianiaya kayak gitu, dihina kan, Anda tahu kan dihinanya gila-gilaan, 3.000 tentara Romawi plus penjaga bait Allah, orang ahli Taurat, imam-imam besar pakai suluh loh, pakai obor, nangkap satu Yesus. Petrus saja pakai pedang, potong itu telinganya Malkus tuh, keponak saudaranya imam besar itu. Yesus nempelin lagi melakukan mujizat, sebelum mati dikhianati loh, udah batinnya udah sakit, dia masih mujizat loh. Kasihnya tak berkesudahan. Saya mesti belajar mengenal kasih itu, ya, yang bisa ngampuni musuhnya di depan dia dan izinkan musuhnya cium dia. Nah, di tengah-tengah kejadian yang lagi disorienting, ya, it is so disorienting. Murid-muridnya ini lagi ngomong nih berdua nih. Sedang mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Saya lihat nih bold letter, saya bikin bold letter tuh ya. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Yang hadir siapa? Bapak Ibu sekalian, Yesus sendiri. The present is the presence. Hadiah dari kematian Yesus adalah dirinya yang bangkit dari mati. Hadir secara roh. Secara roh yang punya badan. Roh tuh punya badan loh. Bisa hadir. Kerasa lagi kehadirannya. Dan mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama mereka. Nah coba saya tambahin lagi. Coba Anda garisi kata berjalan bersama-sama. Bukankah itu Immanuel? Kita mendengar di Bilangan 23 ayat 19 ya. God is not a man that he should lie. Allah tuh bukan manusia dia bisa berdusta. Apa yang dia katakan itu dia jadikan loh. Bukankah di Matius 1 ayat 23 dikatakan namanya adalah Immanuel. Loh, artinya Allah menyertai. Itu disertai. Udah disertai gak dikenal. And saya tambahin di Lukas 24 ayat 36 ya. Setelah mereka ketemu, setelah Yesus buka mata hati mereka. Itu terjadi waktu lagi perjamuan makan. So Yesus itu sangat mesra. Kalau mau menyatakan dirinya selalu dia pakai perjamuan makan. Dia gak pakai rapat. Dia pakai perjamuan makan. Makanya itu cocok sama saya. Ayat 36. Setelah kelar itu kebuka kamar. Itu Yesus. Waktu setelah perjamuan suci. Das hilang loh. Dan lihat di ayat 36. Yesusnya kemana? Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu. Jadi ini 12 murid nih lagi meeting sama murid-murid yang lain. Lagi stres, lagi bincang-bincang. Itu mayatnya mana? Aduh mati nih. Udah disiksa, bangkit dari mati, ngilang. Ini kemana? Anda bisa tahu gak, takut sekali. Karena mereka pada berdiskusi bagaimana mereka bisa kabur dari kota Yerusalem. Supaya gak ditangkap tentara Romawi seperti gurunya ditangkap. Mereka lagi diskusi strategi seperti itu. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. My goodness. Yesus hadir di tempat mereka kumpul. Lihat ayat 37, mereka terkejut dan takut dan nyangka mereka lihat hantu. Saudara-saudara, ini kejadiannya cuman beda 3 kali 24 jam. Cuman 72 jam yang lalu mereka lihat mayat Yesus yang rusak, bentuk wajahnya udah gak kayak orang lagi. Padahal itu gara-gara kutuk kita, dosa kita dia jadi gitu tuh. Oke? Yesaya 53 jelasin itu. Ini ketemu terakhir tuh 72 jam yang lalu. Sekarang ketemu lagi dibilang hantu. So rupanya untuk mengenal Yesus yang dibangkitkan, it takes time. Ini mental shock loh mereka nih. Apa yang terjadi is not beautiful. It's like awesomely magnificent. Waduh, apa sih wonderful itu bahasa Indonesianya, ajaib. Tapi juga menakutkan, menggeger otakan mereka. Kenapa? Aduh, antara nyawa mau mati,
Terus Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengahnya. Ini hantu apa beneran ya? Jadi mata kasat mereka bisa lihat loh. Ini mereka gak di dalam roh loh. Karena fear control them. Okay? Mereka tuh gak di rumah lagi seneng-seneng. Lagi pada ketakutan. And ayat 38 Yesus berkata, akan tetapi dia berkata kepada mereka, mengapa kok kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Selalu kalau Tuhan kunjungi kita, yang dikunjungin hati kita. Lihat dong tanganku, lihat dong kakiku. Aku sendiri loh ini, aku sendirilah ini. Aduh keren. Rabalah aku, lihatlah, karena hantu gak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Guys, apa sih kado Natalnya? He is himself a person yang hadir pada mereka. Nah, ini dijelaskan di Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Saya fokus saya mulai turut merasakan dan empati. Kalau saya di sepatu 11 muridnya, geger otak gak saya? Shock gak saya? Antara mau percaya, saking bingungnya, karena orang tuh kalau ketakutan gak bisa mikir jelas lah. Dan saya dulu itu banyak bikin keputusan dari dasar takut. Orang terutama kalau udah personalitinya dominan sanguin, itu orang dominan tuh pasti akan bikin keputusan. Pasti akan duluin. Kalau fear driven, kalau disetir sama takut, itu pasti akan cepat sekali. Dan kalau ada yang memberi input, masukan-masukan, pasti cepat marah. Gak mau diganggu deh. So anything out of fear itu selalu give anger. And pasti perang and conflict. Gak mungkin gak. And nobody can talk. Tapi faith kalau kita dipimpin oleh iman lain. Karena Galatia 5 ayat 6 iman tuh bekerjanya dengan kasih. If you really believe God is with you and janjinya benar dan Anda dapat kesaksian di hati Anda, udah. You know God is with you. There is peace. Karena dikatakan di sini damai sejahtera bagi kamu. Jadi saya tuh jelasin translate sendiri ke bini. Oh, jadi kalau Tuhan Yesus hadir, yang Tuhan yang bangkit itu hadir, hidup, ya berarti dia hadir dong ke kita. Dia nyari kita kembali. Kehadirannya itu sama dengan the peace of God. Jadi kalau Anda gak ada damai di jiwa dan hati Anda, you don't meet God. Kalau betul-betul Anda encounter with the living, resurrected God, pasti ada damai sejahtera. Karena dia yang ngomong. Karena dia namanya Yesaya 9:5 berkata, my name is Prince of Peace. Jadi kalau kita butuh damai sejahtera per menit, gak ada masalah. Asal kita jalan sama dia, karena dia suppliernya. So kita lihat di Yohanes 20 ayat 19a. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, jadi malamnya, paginya resurrected Jesus ketemu Maria Magdalena, malamnya ini. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat yang dengan pintu-pintu yang terkunci. Kalau di Amplified, barred doors. Jadi ini pintunya tuh lapis-lapis besi dan digembok besi. Saking ketakutannya. Karena mereka gak siap. Suruh menderita dicambukin, dipaku di kayu salib kayak gurunya, gak siap. Okay? Menderita kayak gitu tuh gak ada di kamus mereka. Kan Petrus selalu menghalangi Yesus untuk mati ke kayu salib. Sampai Yesus tegur dia, nyah kau iblis. Kamu hanya mikir apa yang manusia pikir, gak pernah apa yang Tuhan pikir. Karena si Petrus gak nangkep tujuan Yesus ke bumi itu buat apa. Okay? Di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Okay? Nah di 19b. Pada waktu itu datanglah Yesus. Yang hadir siapa saudara-saudara? Bukan nubuat loh. Bukan barang, bukan kiriman materi, bukan. Yang datang pribadi Yesus. The best present di situasi seperti itu is His presence. Yesus present sendiri. And berdiri di tengah-tengah mereka. Di antara ke-11. Okay? Waktu itu Matias belum dipilih. Dan berkata, lihat perkataannya dia. Jadi apa yang dia katakan, kan apa yang dari hati keluar ke mulut. Jadi apa yang ada di hati Yesus ya keluar. Damai sejahtera bagi kamu. His presence
is the peace. Ini bikin saya ngerti kenapa Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Aku nyatakanlah segala permohonanmu deh. Oke, dengan ucapan syukur. Kalau bisa menyatakan permohonan kepada Tuhan dengan ucapan syukur, berarti you have faith loh. Anda percaya permohonan Anda didengar dan diberikan Tuhan, dijawab Tuhan. Makanya ayat 7 berkata, maka damai sejahtera Allah yang melalui akal budi manusia itu akan memelihara, guard your heart and your mind, akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi nggak stres, nggak depresif, nggak panic attack. You have peace. Obatnya semua mental illness is peace, 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 peace. And Yesus Kristus itu hidup bangkit dari mati. Dia namanya Raja Damai. Kalau namanya Raja Damai, that means he's kayak Michael Jackson, you know, the king of rock and roll, or the king of rock pop music, the king of pop. Kalau Elvis Presley, the king of rock and roll. Jadi semua orang bisa nyanyi rock and roll, semua orang bisa nyanyi pop music, nggak bisa ngalahin Michael Jackson, nggak bisa ngalahin Elvis Presley. He's the king. Jadi dia punya segala-galanya unsur bikin dia menjadi penyanyi rock and roll yang luar biasa. Dia Raja Damai. Jadi dia bentuk damai apapun yang orang bilang damai di bumi, udah deh, nggak bisa dibandingin dengan damainya Yesus. Karena he's the king of peace. Right? Dan ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ditunjukin tuh tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Somehow presence-nya itu bikin orang dari ketakutan bisa ditransformasi jadi joy. Saya belajar dari Peter Scazzero, saya belajar dari Sheila Walls. Orang-orang yang mengalami emotional unhealthiness menjadi emotionally healthy. Okay. Sheila Walls itu penyanyi dan MC dari acara Live, Today's Live bersama James Robertson. Wah, ada pengalaman kesaksian dia bagus sekali. Okay. Dari udah mau bunuh diri, padahal udah jadi orang tenar, tapi dia datang ke suatu orang counselor, psychologist, dan ditanya, who are you? Dia jelasin, saya MC, saya penyanyi rohani, saya pembicara, bla bla bla. Ditanya lagi, who are you? 3 kali baru dia jawab, I don't know who I am. Makanya kamu ada di sini, ketemu saya. Counselornya ngomong kayak gitu. You know, we are not what we do. We are who we are. Who are you? Nah, itu Yesus datang to tell us who we are. Dari ketakutan dia kasih joy. Dan Sheila Walls berkata, setiap kali aku datang kepada dia tiap hari, buktinya aku datang, I have joy in my days. Itu berarti aku encounter Tuhan. And that joy is available 24 jam per hari. Jadi kalau Anda ngalami stres, banyak pikiran, sampai asam lambungnya naik, tertekan, kayak beban itu semua di bahu Anda, gak ada orang ngerti Anda, you left alone, nobody understand you, Anda disalahin, everything went berserk. Dan kalau Anda entertain, makan terus pikiran negatif itu, dan percaya bukan pikiran orang yang udah dibangkitkan dari mati. Di Kolose 3, pikirkan hal yang di atas bukan di bumi. And when you don't train exercise seperti itu di pikiran Anda, you will be in fear. And fear banyak side effect-nya, nggak sehat. Okay? So betulkah Tuhan itu hadir in your life? Well, gampang sekali. Do you have joy? Do you have peace? And sesudah berkata demikian, ia tunjukkan tangannya, semuanya sukacita melihat Tuhan. So Anda garis bawahi. Anda lihat garis bawahi, lingkarin di Alkitab Anda kata-kata adjektifnya yang menggambarkan kondisi emosi murid-muridnya. Dari takut, terus strep, kasih panah, sukacita. Dan itu datangnya bukan karena terima mujizat. Datangnya karena lihat Tuhan. Orang selalu datang ke ibadah kalau udah lagi desperado, yang dicari, yang dilihat pendetanya untuk datengin orang itu, tumpang tangan, terus rasanya lega-legain, itu Anda melega-legakan. Yang menjadi jawaban Anda ketemu Yesusnya, bukan pendetanya. So Anda mesti datang mengharapkan Jesus will come and speak to you. And you know, satu hal lagi, jangan mengharapkan ketemu Tuhan hanya di ibadah, di seminar atau di konferensi. No. Anda bisa ketemu the King of Peace,
the Prince of Peace every day in your life. Because He's alive. And by the way, perhatikan baik-baik, saya catat ini. Karena di awal-awal tahun 2020 saya ngomong, kita itu menyembah Allah yang memburu kita. Tommy Tini tulis buku, Pemburu Allah. Tapi kalau saya baca Injil, Allah itu yang buru kita. Yang nyari kita tuh Dia. And He's really pursuing and pursuing and pursuing. Anda mau gila deh, mau murtad, mau jauh dari Tuhan karena kecewa dengan hidup ini. Silakan. You know what? God will pursue you. Gak pernah Dia tinggalin Anda atau biarkan Anda. Ibrani 13 ayat 5 saya pegang tuh. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi. 2021, this is the message from God. Damai sejahtera bagi kamu. That's the message, hadiah dari Tuhan. Is His presence. Rasanya Dia hadir, damai sejahtera bagi Anda. Nah itu kalau kita ngalami ini, udah pasti Tuhan hadir, udah pasti sembuh. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. That will be for Sunday. Dan sesudah berkata demikian, lihat ini. Dia embusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amazing. Kenapa kita dikasih rohnya? To prove, untuk buktikan ke kita bahwa apa yang dikatakan di Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 7 ayat 14, bahwa namanya Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita, diganapi. Ya Dia kasih nyawanya Dia, roh kan nyawa. Dihembusin ke setiap orang percaya. 11 murid terima Roh Kudus. Kalau Anda terima nyawa orang, ya Anda terima orangnya dong. Isn't it amazing? Coba Anda renungkan pelan-pelan di sini. Apa sih artinya aku terima embusan Roh Kudus? Ini cuma sekali for a lifetime atau every day? Daily. Karena Yohanes 15 jelasin, if you abide in me and my word abide in you, kalau aku tetap dalam kamu, firmanku tetap dalam kamu, dan kamu di dalam aku, ayat 4 dan 5 ya, minta apa aja pasti dikasih. Sebab di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Makanya kita dibikin di dalam Dia, diembusin Roh Kudus. Inilah yang bikin kita bisa di dalam Dia dan menetap dan diam dalam Dia. Tanpa Roh Kudus gak mungkin kita bisa seperti ranting dan pokok anggur, gak mungkin. Because kita terima nafas Allah. Dia exhale, kita inhale. Inilah yang pesan saya di Desember. Hirup the grace of God. Inhale the grace. So you can release, exhale the grace of God to other people. Kita diberi ini supaya bisa jadi utusan Kristus. Jadi kan ayat sebelumnya kan dikatakan tuh tadi. Where is it? Ayat mana tuh? 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dia tuh gak ngutus kita sampai kita terima damainya. Untuk terima damainya, di ayat berikutnya, ayat 22, terimalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh damai sejahtera. Ingat ya, saya 29 ayat 11, rancanganku rancangan membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan. Membawa masa depan yang penuh pengharapan. Kalau kita damai di hati dan pikiran, pasti punya pengharapan. Belum kelihatan, tapi tahu. Nah, lihat ya 23 ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan namakan dia Immanuel. Nah, ini sebetulnya Matius 1, saudara-saudara, bukan Yohanes 20 ya. Ini dicuplik dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia, siapa namanya? Immanuel. Tadi ada yang join Bible study saya namanya Immanuel tuh. So this is you. Anda membawa nama yang Anda mesti hidupin loh. Apa sih yang Anda mesti hidupin? Anda hidup dengan Tuhan menyertai Anda. Dalam waktu low and the lowly, on the lowest of the low of your life to the highest of your life, God is with you. Allah menyertai Anda. Oke. Jadi kalau nama Anda bagus-bagus sesuai Alkitab, make sure Anda hidup according to your name, up to the standard of your name. Nah, kita lihat di
ayat 24. Nah, ini menarik sekali ini. Benar-benar mereka ini satu kelompok orang-orang lagi stres. Karena cuma berapa jam sebelumnya ya. Dari Yesus mati 72 jam sebelumnya. Kemudian Yesus muncul 72 jam sesudahnya dari kematian. Dan itu kan seluruh Israel tuh, seluruh Yerusalem lagi panik. Lagi tertekan, lagi wah ini berita apa nih ya, berita dunia kali waktu itu. Telah mati, terus hilang mayatnya. Wah hoaxnya keluar, yang benar yang keluar. Terus gitu murid-muridnya yang ngikut dia 3,5 tahun juga panik sendiri. Pada parno juga tuh mereka. Karena mereka belum ngerti apa yang Yesus bagikan selama berjalan 3,5 tahun sama mereka. Itu mereka belum nampol. Kalau ditanya ngerti kamu? Ngerti. Tapi nggak ngerti sebetulnya. Dan teruji, terbukti waktu Yesus benar-benar bangkit dari mati. Benar-benar waktu ketemu. I don't believe this. Ini aku ngeliat apa ya? Waduh, kacau mereka situ. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan kelompok 11 ketika Yesus datang ke rumah yang pintunya berlapis-lapis besi dan digembok. Karena mereka pada takut sama orang Yahudi. Oke, Thomasnya gak ada. Saya tuh tertarik loh. Tuhan Yesus rajin kau ya. Sedetail ini loh, mikromanage sekali. Si Thomas Didimus saja gak muncul, kau tulis di Alkitab. Bukankah ini semua ditulis untuk pembelajaran bagi kita? Kalau Anda buka di Yohanes 20 di Alkitab Anda baca ayat 30-nya, saya bacain aja deh. Memang masih banyak tanda lainnya yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang gak tercatat di dalam kitab ini. My goodness. Udah detail si Thomas Didimus satu orang yang diperhatiin. Tapi ada banyak lagi kejadian dalam 40 hari itu yang gak cukup buku ini. Tetapi semua tercantum di sini yang telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. This book is powerful, man. Si Thomas aja gak ketemu, gak ada di grup 12, grup 11 yang awal. Dicatat saudara. How special is Thomas? Itu untuk membuat Anda bisa mengerti how special are you? Ibu Tiur, Anda spesial. Pak Antos di Rusia, Anda sespesial Thomas Didimus. Perhatian Allah segede itu kepada Anda. You're never alone. Karena namanya aku menyertai kamu. Dan di ayat 25a, waktu si Thomas muncul nih, di hari ke-8, jadi seminggu kemudian baru Thomas muncul. Teman-temannya semua tuh murid-murid yang lain berkata, Thomas, kita tuh lihat Tuhan. Kita telah melihat Tuhan. Wah, ramenya gak keruan. Anda tahu kan kalau ada Petrus gak mungkin sepi. Okay? Tapi si Thomas dengan tenang berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku cucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku gak akan percaya. So dia being jujur ke dirinya dan dia jujur ke temannya. Dia aku mau percaya tapi gak bisa, aku gak bisa percaya. Dan di ayat 26, saya senang sekali loh. Sampai jadwalnya aja kapan, itu ditulis sama Tuhan. Oke, 26a. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Kali ini 8 hari kemudian si Thomas bersama-sama mereka. Jadi tepat seminggu dari minggu kebangkitan Yesus, seminggu kemudian si Thomas ada di rumah tempat murid-muridnya pada ngumpul. Nah kondisinya mereka gimana? Yang muridnya kan udah ketemu Yesus kan? Dan udah sukacita kan? Dari takut sukacita, right? Lihat kondisi muridnya kayak apa. 26b, sementara pintu-pintu terkunci. Pintu masih terkunci saudara-saudara. Setebel-tebelnya kunci dan setebel-tebelnya tuh besi silang untuk menguatkan pintu dan gembok besi itu. Gak bisa loh nyelamatin jiwa mereka dari ketakutan. Parno ya tetap parno. Rumah, pintu baja gak akan bikin Anda aman, damai, sejahtera. Hanya ketemu Yesus secara pribadi, damainya masuk. Not because of the door, but because of His presence. Okay, His resurrected presence. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka.
Ini kata-katanya kok kayak duplikat gitu ya. Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini kan keberapa kali diulang. Ayat 21 dia ngomong gini. Ayat 19 dia ngomong gini. 26 pakai Thomas sekarang ngomongnya sama. He's the same person. Dia gak pernah gonta-ganti pribadinya. Because dia lagi presenting himself. Oke, jadi udah ketemu loh murid-muridnya yang 11 sama Yesus. Seminggu kemudian hari ke-8 masih ketakutan. Berarti mereka ketemu, punya pengalaman tapi tidak kenal. Belum punya hubungan pribadi dengan the resurrected Jesus. Kemudian ia berkata kepada Thomas, langsung Yesus hanya datang ke Thomas. Yang bukan yang ke-11, fokus. Yesus sangat-sangat peduli dengan perasaan kita, dengan kondisi emosi kita. He care for your heart. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Pertanyaan, statement of fact. Kenapa Thomas gak bisa percaya? Yang diungkapkan si Thomas ke 11 murid. Yang lagi rame-rame, kita lihat Tuhan. Tapi masih ketakutan juga sih mereka. Itu pernyataan diambil sama Yesus. Dikutip ulang. Ini apa nih? Assertive communication. Diambil kata-katanya Thomas. Diulangi kembali ke Thomas. Mungkin dipegang tangannya Thomas. Dimasukin ke sampingnya kali. Dan langsung Thomas berubah hari itu juga. Detik itu, jam itu, momen itu. Dia change. Ya Tuhanku, ya Allahku. Dari orang yang doubting bisa menjadi orang yang worshiping. Karena kata Tuhan itu Lord, bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya tuh kurios. Gak mungkin orang panggil Yesus kurios kalau gak kenal dia. My master, my God, Mateos. Gak mungkin. Dia and Anda tahu Yesus berkata, well, it's better that kamu gak lihat tapi percaya perkataanku dan percaya. Daripada lihat dulu baru percaya. But blessed are those who can believe me and trust me. Even without seeing. Nah setelah itu kita tahu Thomas itu menjadi martir dan membawa kerajaan surga sampai ke India. Negara India terima Yesus melalui martir Thomas. Tentu transformasinya terjadi gila-gilaan di sini. Nah, so saya belajar sini, saya catat buat catatan saya. Anda melihat di sini bahwa Yesus tuh intentionally, secara sengaja invest waktunya dengan murid-muridnya to do what? Untuk membangun hubungan. For an intimacy relationship yang Tuhan Yesus bangun dengan anybody is intimate. Sangat-sangat intim. Setelah bangkit dari mati, he purposely datengin satu persatu to build a relationship. And relationship butuh waktu. Makanya dia 40 hari menampakkan diri. Dia gak buru-buru. Bukan cuma 4 menit, 4 jam. No, 40 days. Berulang-ulang menyatakan dirinya. So relationship with God is best fed by a steady practice of attentiveness to God. Saya mau tinggalkan ini pada Anda. Relationship with God tidak berdasarkan pengalaman-pengalaman, perjumpaan-perjumpaan sekali-kali. Tetapi paling bagus kalau diberi makan hubungan itu dengan praktek steady. Praktek yang tetap, konsisten. Oke? Dengan kita memberi perhatian penuh kepada Tuhan. Anda gak bisa bangun hubungan dengan terburu-buru. Anda gak bisa bangun hubungan dengan siapapun, dengan Tuhan, dengan keluargamu, dengan temanmu, dengan gembalamu. Kalau Anda terburu-buru terus, kalau ngomong juga lari-lari terus, gak bisa. Relationship is with God is best fed by a steady practice of attentiveness to God. Makanya saya perkenalkan pada Anda 2020, solitude and silence for a daily office. Day by day. Daniel ditangkap masukin ke dapur perapian bersama teman-temannya. Bukan karena korupsi. Bukan karena didiskriminasi. Selain mereka tawanan didiskriminasi.
Tapi karena, jangan lupa ya, Daniel tuh tangan kanan raja loh, karena karunianya dia. Tetapi karena Daniel day by day consistently being fed by a steady practice of attentive life with God. And dia gak mau nyembah patungnya Nebukadnezar. But he every day 3 kali sehari. Itu yang bikin Daniel berani berkata, because he knows God. Raja yang mulia, kami tidak akan bisa menyembah patungmu. Kalau kami mesti masuk ke dapur perapian itu, kami percaya Tuhan yang kami sembah pasti lepaskan kami. Kalaupun yang maha mulia, Tuhan kami gak lepasin kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Kami tahu siapa Allah yang benar. Langsung dilempar ke api, yang lempar mati, yang dilempar hidup. Karena di dapur itu ada orang keempat. God Immanuel, Yesus hadir di dapur perapian. So hari Sabtu kita akan lanjutkan pada Anda semuanya. Bagaimana cara berkenalan yang Tuhan mau. Bukan kita mau, Tuhan mau. Karena kita tuh gak mau sebetulnya, berat buat kita. Untuk daily practicing attentiveness with God. Karena apa? Kita orang sibuk. Kita orang yang diciptakan dengan kultur budaya digital. Everything is fast. But is fast means better? Apakah cepat artinya lebih baik? Anda tidak bisa bangun hubungan kalau tergesa-gesa with anybody. Dan kita sambung ya di hari Sabtu. Kita berdoa. Thank you Lord untuk pengertian, pemahaman, dan Kau kasih grace selama 12 bulan di tahun 2020 melalui situasi global pandemi COVID-19. Everything is slow down, lockdown, lock in. Kita tuh kekunci di kota kita, kekunci di rumah kita. But apakah itu membuat kita tak berdaya atau membuat kita didatangi Tuhan? Aku doa setiap umatmu, teman-teman kami, sesama teman belajar Bible study hari ini. Mereka akan diburu Tuhan, dikunjungi Tuhan wherever they're at. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Terjadilah sesuai perkataan firman-Mu yang kami bagikan dan kami percaya. Dalam nama Yesus 2021 is the year of encounter with the grace of God. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. And kita akan lanjutkan lagi di hari Sabtu. If you have any question, please don't hesitate untuk kirim ke dalam inbox kami di Facebook. Dan juga always ajak watch party dengan teman-teman Anda yang Anda tahu mereka butuh ketemu Tuhan. And we have from Unith. Okay, from Unith. Hi. And we meet again on Saturday. Okay? Jangan lupa komen Anda berharga bagi kami. And one day di tahun 2021 kita bisa berdoa, kita bisa berjumpa ya di Zoom ya. Untuk bisa muka ke muka lagi, kita bisa uplifting you. How to practice it. God bless you. Sampai hari Sabtu, Tuhan berkati.